malam semua. Aku mau berbagi ilmu tentang ilmu yakin. Dan ilmu yakin ini sama kita itu percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada apapun yang ada di sekitar kita. Contohnya, kalau kita dari kecil udah yakin dengan apa yang kita yakini, kita ibaratnya cita-cita atau keinginan nanti besar bisa kesampaian, itu ilmu yakin bisa beneran. Dan ilmu yakin ini seperti doa, seperti law of attraction. Kalau orang spiritual bilang kayak begitu, itu sama aja. Kita berdoa sekarang, nanti terlaksananya entah kapan. Itu yang namanya ilmu yakin. Ibaratnya keyakinan kita itu tinggi. Dan kalau kita mau apa yang kita yakini itu terlaksana, tercapai, entah itu kapan, kita itu harus mengenal diri kita dulu. Diri kita yang paling rendah dan diri kita yang paling tinggi. Diri kita yang paling rendah itu apa? Diri kita yang paling rendah itu yang ketika kita melakukan dosa, maksiat, atau kita berpikiran buruk, hati kita dipenuhi dengan iri, dengki, dendam, gampang marah, gampang tersinggung, apa saja, itu namanya diri kita yang terendah. Diri kita tertinggi itu apa? Menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan alam semesta. Untuk apa? Untuk membersihkan diri kita ini, hati kita yang selalu dibersihkan. Agar apa? Agar menjadi bersih. Apa yang di masa lalu itu kita lepaskan. Namanya sakit hati, dendam atau apapun, kita ingat tapi ikhlaskan. Biarkan itu sebagai pelajaran. Gak perlu dijadikan rasa untuk, kalau kalian mau balas dendam, balaslah dengan kebaikan, balaslah dengan doa, balaslah dengan yang baik-baik. Agar apa? Agar yang kembali ke kalian itu kebaikan. Karena kalau kalian menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, amarah atau apa, itu hanya menyakiti diri kalian sendiri, hanya membuat kalian itu menjadi sengsara, membuat diri kalian itu kotor. Karena kalau kalian sudah melepaskan itu, jiwa kalian akan tenang, batin kalian akan tenang, kalian akan selaras dengan alam, kalian akan menyatu dengan Tuhan. Itulah nilai tertinggi dari diri kita ini. Dan kalau kita sudah mencapai itu, kita tinggal berdoa, law of attraction ataupun ilmu yakin. Kita yakin apa aja yang kita doakan, apa aja yang kita pikirkan, apa aja yang kita inginkan dari hati ini akan terwujud, akan diamini sama Tuhan. Itu ilmu yakin. Kalau kalian masih bilang gak mungkin, itu berarti kalian masih belum mengerti diri kalian sendiri, belum mengerti keistimewaan, belum mengerti kemampuan kalian yang diberikan sama Tuhan. Tuhan itu ngasih setiap manusia kemampuan di luar nalar, di luar akal. Akal kalian itu terbatas. Akal manusia paling apa? Belajar di sekolah, SD, SMP, SMA, menikah, cari duit, kerja, banting tulang, habis itu mati. Beda dengan spiritual, dengan rohani, dengan kemampuan yang diberikan Tuhan. Karena kalian akan menjadi orang-orang yang lebih berjiwa, lebih wow. Kalian tahu berapa nilai diri kalian sendiri. Ibaratnya, kalau kalian ibaratnya cuma cita-cita pengen jadi kerja kantoran atau apa, tapi kalau kalian mengenal diri kalian sendiri, jiwa kalian sendiri, kemampuan kalian sendiri yang dianugerahkan Tuhan, kalian mampu menjadi apapun yang orang bilang gak mampu. Tapi dengan kekuasaan Tuhan,
Apa sih yang nggak bisa? Sama kalau yang saya videokan, saya tulis itu di YouTube ataupun di Facebook, itu apa? Itu ilmu yakin. Itu doa saya. Mungkin besok, lusa, atau kapanpun akan terjadi. Kenapa orang Indonesia itu ekonominya cuma kayak gitu? Karena mereka dari kecil nggak punya cita-cita yang tinggi. Cita-citanya apa? Surga, neraka, menikah, hidup, dah. Kalau kalian bercita-cita, oh aku nanti besar mau nyenengin orang tua, mau ibaratnya mau apapun, Tuhan itu akan ngasih. Apalagi ditambah dengan spirit, apalagi ditambah dengan rohani dari Tuhan, maka apa? Maka Tuhan itu akan ngasih yang lebih. Kalau saya ngomong kayak gini berarti saya udah ngerti, dan saya pun masih belajar juga, belajar. Cuman karena saya itu punya ilmu, saya nggak mau bawa mati ilmunya, ya saya bagikan. Tapi kadang-kadang orang kalau dinasihati udah baper duluan, udah marah duluan. Nah, itu kamu belum mengenal diri kamu sendiri. Belum mengerti mana diri kamu yang terendah dan nilai diri kamu yang tertinggi. Ilmu yakin itu nggak pakai akal. Kalau kalian pakai akal, ya nggak nyampe. Tapi kalau kalian pakai hati, pakai nilai tertinggi dari diri kita ini, apa yang nggak mungkin terjadi? Kamu cita-cita mau jadi raja, kamu mau cita-cita jadi ratu, kamu cita-cita jadi presiden, atau kamu mau bercita-cita mengubah dunia ini menjadi lebih baik lagi, kamu pasti bisa. Kenapa? Karena kamu udah tahu kekuatanmu, udah tahu value, udah tahu nilai diri sendiri. Saya bikin video, saya pengen ibaratnya saya pengen jadi ratu. Saya pengen jadi ratu. Saya mau mengubah dunia ini menjadi lebih baik lagi. Saya mau mengubah neraka menjadi surga. Saya mau menciptakan keluarga kecil saya. Ibaratnya saya mencari cinta sejati saya yang model kayak Cinderella ataupun apapun yang kita inginkan. Kita ucapkan pakai ilmu yakin, pakai nilai tertinggi dari diri kita itu. Saya juga kayak begitu. Karena saya apa? Karena saya udah tahu nilai dari diri saya sendiri. Saya udah tahu nilai dari apapun yang Tuhan kasih ke saya. Apa aja yang diberikan di dalam diri saya itu saya udah tahu. Jadi saya pakai ilmu yakin. Jadi apapun saya inginkan, saya tulis, saya bikinkan video, biar apa? Biar jadi saksi. Ini alam semesta, langit bumi diamini sama Tuhan, terjadi. Entah kapan, besok, lusa, atau kapanpun. Tapi kita itu udah niat di hati, pakai ilmu yakin. Karena kita apa? Karena kita udah tahu value, kekuatan kita, nilai diri kita sendiri ini. Bukan dinilai pakai harta yang cuman disentil aja udah gak ada harganya. Jadi kalian di luar sana, kalau kalian masih menggantungkan harapan kalian sama manusia yang lain, salah besar. Kalau kalian mau menggantungkan harapan, menggantungkan apapun impian, itu sama Tuhan yang paling tinggi. Kenapa? Karena kalian nanti akan diajari. Tapi ya itu, kalian harus mau belajar menilai diri sendiri. Oh, kalau ini yang kita lakukan ini adalah nilai terendah kita, kita berubah untuk apa? Untuk menjadi lebih baik lagi, agar bertemu dengan nilai diri kita yang paling tinggi, jiwa kita yang paling tinggi, agar menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan alam. Jadi kalau apapun yang kita doakan, apapun yang kita inginkan, apapun yang akan diamini sama Tuhan. Contohnya saya
Saya nggak belajar apa-apa. Saya itu nggak tahu apa-apa. Saya cuma berjalan. Sampai saya tahu kena, oh kok saya itu seperti dijagain sampai yang nggak kelihatan. Ternyata saya punya penjaga dari leluhur, dari malaikat penjaga. Karena apa? Karena keyakinan saya kepada Tuhan. Dari kecil saya sudah yakin sama Tuhan. Mau saya berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi tetap saya itu berpegang pada Tuhan. Suatu saat saya akan tobat, saya suatu saat akan berubah. Tuhan itu nggak pernah ninggalin manusia ketika berdosa atau maksiat atau apapun. Tetap ciptaannya. Beda kalau kita ini udah merasa paling suci, paling bersih, itu udah lain lagi. Kita mau dikasih hidayah, mau dikasih apapun susah. Kenapa? Karena kita udah merasa paling tinggi, paling mulia, paling suci. Aku ngomong kayak gini karena banyak yang udah tak nasihati malah bilangnya kamu nggak mungkin karena kamu belum mengerti tentang nilai diri kamu sendiri. Jiwa kamu tertinggi, kamu itu mengenal Tuhan, dikasih apa, kekuatan apa untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan, yang lebih tinggi dari yang kalian pikirkan cuma kerja di kantoran atau apapun. Tapi kalau saya ngomong sama orang zaman sekarang paling saya dibilang halu, gila atau sedeng. Kenapa? Karena mereka nggak punya spiritual, nggak punya rohani. Karena apa? Karena dari kecil mindset mereka diajari apa? Sekolah. Terus kerja, habis kerja punya istri, punya anak, banting tulang, ngurus anak, cucu, mati. Beda. Kalau kita ini dari leluhur kita punya spiritual, kita diarahkan. Saya juga dari kecil udah diarahkan. Makanya saya beda dengan saudara-saudara saya yang lain. Karena apa? Karena dari kecil saya udah ibaratnya gak ninggalin namanya leluhur saya, budaya saya sebagai orang Jawa, sebagai ibu bapak saya, sebagai kakek nenek moyang saya gak pernah ninggalin itu. Makanya saya dijaga leluhur yang udah gak ada, dan malaikat penjaga yang dari Tuhan. Kenapa? Karena dari kecil saya yakin sama Tuhan. Walaupun saya berbuat dosa, berbuat maksiat, tetap saya ini umatnya Tuhan. Dan saya yakin suatu saat saya akan menjadi lebih baik lagi, bertobat. Itu makanya Tuhan ngasih malaikat pelindung.